Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sharing lah tentang event organizer atau bisa disebut dengan penyelenggara acara. Saya akan membahas yang pertama itu pengertian event organizer, yang kedua itu jenis-jenis event organizer, yang ketiga ada faktor keberhasilan sebuah event, yang keempat itu faktor-faktor kegagalan dalam sebuah event, terus yang kelima itu cara kerja event organizer, dan yang keenam itu tentang kesimpulan event organizer. Langsung saja kita bahas. Event organizer bisa disebut dengan penyelenggara acara. I.O. merupakan suatu jenis usaha jasa yang banyak diminati oleh berbagai kalangan karena kemudahan dalam memulai usaha dan juga bisa dilakukan untuk memenuhi beragam kebutuhan dari berbagai jenis industri. Tapi dalam tanda kutip di sini, karena mudah dalam memulai usaha itu bagi suatu event organizer atau bisa disebut dengan I.O. itu dia banyak mengalami berbagai rintangan lah, kayak gitulah intinya. Nah, tugas dari I.O. itu membantu klien untuk dapat menyelenggarakan acara yang diinginkan. Nah, garis besar ya, I.O. membantu klien untuk dapat menyelenggarakan acara yang akan diinginkan. Nah, jadi tugas dari event organizer itu membantu sebuah acara agar acara itu lancar. Ya, contohnya dengan adanya kayak party, acara musik, acara olahraga, event olahraga, contohnya Asian Games ataupun Asian Para Games dan lain sebagainya. Juga jenis-jenis event organizer ya. Ini berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada One Step Service Agency atau I.O. besar yang mampu menyelenggarakan berbagai jenis acara khusus di skala internasional sekalipun. Nah, contoh kayak semacam kemarin ada Asian Games, Asian Para Games. Nah, itu juga membutuhkan volunteer yang cukup banyak karena di situ juga I.O.-nya itu kekurangan sumber daya manusianya. Terus ada MICE, kepanjangan dari Meeting, Incentive, Conference, Exhibition. I.O. yang khusus bergerak di bidang penyelenggaraan acara berbentuk pertemuan. Ya, contohnya acara acara perusahaan gede lah, kayak gitulah. Jadi pertemuannya itu diatur oleh I.O. Nah, itu bisa disebut dengan MICE. Terus ada lagi Brand Activation, adalah I.O. yang secara spesifik membantu kliennya untuk mempromosikan dalam rangka peningkatan penjualan, peningkatan pengenalan merek di kalangan konsumen dengan berinteraksi langsung ke target marketnya. Ya, biasanya kalau brand activation ini kayak misalkan Jarum Super. Nah, Jarum Super kan itu sering mengadakan konser lah, seperti itu, konser. Terus di dalam situ ada namanya I.O.-nya. Dia nggak mungkin dari perusahaannya tiba-tiba ada anggota yang buat itu. Kemungkinan besar itu menggunakan I.O. Terus ada lagi musik dan hiburan, I.O. yang memiliki spesialis di bidang hiburan terutama musik. Nah, balik lagi kayak contoh yang tadi itu, yang brand activation itu kayak semacam Jarum Super. Nah, di situ kan Jarum Super keliling Indonesia mengadakan konser. Nah, itu biasanya juga ada I.O.-nya pastinya, macam kayak gitu. Kayak misalkan juga Asian Para Games, di situ juga spesialis lagi, ada event organizer yang bersangkutan dengan musik atau hiburan. Terus ada lagi penyelenggaraan pernikahan, I.O. yang berkhususkan membantu klien mengadakan pesta pernikahan. Nah, biasanya kalau I.O. pernikahan ini ya pastinya di hotel atau hotel di dalamnya ada ballroom kayak gitu kan. Nah, jadi biasanya juga ada
di dalam hotel itu kemungkinan di situ udah bekerja sama dengan event organizer ataupun agen event organizer, entah itu dia mempunyai sendiri. Dan biasanya tuh kalau pernikahan itu ada paket-paketnya, jadi apakah cuma sewa ballroomnya doang ataupun dengan IO-nya juga, event organizer untuk penyelenggara pernikahan itu. Nah, ada lagi penyelenggara ulang tahun, IO yang ahli membuat pesta ulang tahun termasuk untuk anak-anak. Nah, jadi beberapa keluarga mungkin tidak sempat ataupun sibuk untuk mempersiapkan penyelenggaraan ulang tahun. Jadi dia menyewa seorang IO agar pestanya berjalan dengan lancar. Terus penyelenggara pribadi, IO khusus yang bergerak untuk penyelenggaraan pesta pribadi terutama bagi orang kaya. Ya biasalah, orang-orang kayak sultan lah seperti itu, sibuk kan pastinya dia. Nah jadi dia mengundang menghadirkan IO untuk acaranya, ya entah itu acara party ataupun apa ya. Faktor-faktor keberhasilan dalam sebuah event. Dalam sebuah event penyelenggara pastinya kita menginginkan keberhasilan dalam sebuah event yang akan diselenggarakan, dan banyaknya permasalahan yang harus diatasi. Berikut adalah faktor keberhasilan sebuah event. Nah, yang pertama itu rundown yang sempurna. Hal yang paling pertama untuk dipersiapkan adalah rundown acara. Wah, ini sangat-sangat memang, kalau misalkan tidak punya rundown acara itu bakal berantakan pasti ke belakang-belakangnya. Ya, misalkan jam berapanya untuk mempersiapkan, kalau contohnya kayak musik pembukaannya jam berapa, terus artis-artisnya masuk ke panggung jam berapa. Kan kalau misalkan tidak ada rundown acara itu bakal pasti itu ada crash. Terus yang kedua itu undangan untuk orang penting secara personal. Salah satu cara personal mengundang seseorang dianggap penting yaitu dengan email. Ini adalah cara tercepat untuk mengundang orang yang bergabung acara Anda. Anda perlu hadirkan beberapa figur kunci yang berkaitan dengan produk Anda. Nah, contohnya kayak misalkan tadi rokok, gudang garam lah, kayak gitulah pokoknya. Yang kayak gitu kan biasanya ngundang artis-artisnya dia pasti kayak misalkan Noah, Ceylon Seven mungkin, yang kayak gitu-gitu. Jadi ada kalau undangan untuk orang penting nih, acara misalkan running 5K dan dia mengundang gubernurnya, mungkin gubernur misalkan di Jakarta mengundang gubernur ataupun dengan Kemenpora, ya itu bisa dengan mengasih surat. Nah itu kunci keberhasilan sih kalau misalnya. Jadi di up terus tuh, dicek terus. Terus ada juga selalu mengingat dalam hari-hari hitungan mundur. Anda harus mengingatkan orang bahwa tanggal acara akan Anda mendekati dan mengharapkan mereka untuk datang. Nah, selalu mengingatkan beberapa hamin berapa selalu. Kayak misalkan di IG lah, acara itu ada IG-nya misalkan. Nah, di situ selalu posting terus lah. Promosi secara online. Nah, maraknya sekarang kan lagi rame banget itu online, digital media. Jika Anda telah mempersiapkan biaya yang cukup besar untuk properti acara dan pendukungnya, Anda sangat mengharapkan besar pengunjung yang akan datang. Bersikap seriuslah dengan biaya start untuk berpromosi. Nah, kayak tadi ya, yang selalu mengingatkan dalam hari-hari. Nah, di sini aja promosi secara online ya. Sekarang lagi rame-ramenya ya, IG, YouTube, Facebook, banyak dan lain-lain. Nah itu bisa dipromosikan acara apa yang akan dilaksanakan tuh, dipromosi, dipush terus tuh di IG biar orang banyak tahu kayak gitu. Terus komunitas juga adalah peserta sekaligus pengunjung yang menghidupkan acara. Nah kalau
komunitas itu, ini faktor keberhasilan itu mengundang komunitas ya. Ya misalkan ya kayak tadi running 5K misalkan di Jakarta gitu, yang mengundang komunitas-komunitas pecinta running kayak gitu kan. Pasti kalau ada acara komunitas kayak pasti ya bakal ikut lah, karena itu hobi mereka dan itu kesukaan mereka. Pasti dia dengan adanya mereka pasti banyak kan mereka kenalan-kenalan di luar sana, ntar mengundang-undang seperti itu. Terus sumber daya manusia, nah pastinya sebuah event itu harus kalau misalkan acaranya gede banget seperti Asian Games, Asian Para Games, terus Olimpik yang kayak gitu-gitu, wah itu harus banget SDM itu banyak banget. Jadi kan kayak contohnya kemarin aja Asian Games juga itu butuh volunteer juga. Saking butuhnya SDM itu dia sampai dia promosi untuk diadakannya volunteer, yaitu mengundang beberapa masyarakat umum ikut serta dalam membantu acara tersebut kayak gitu. Terus ada display dan perencanaan desain promosi yang bagus. Dalam display dalam sebuah event adalah hal-hal yang menyangkut penataan layout, materi-materi promosi, dan hiasan yang mendukung kemeriahan sebuah acara. Tata letak stage atau audience, maskot event, dan lain-lain. Ya kayak misalkan ya kemarin lah acara gede lah Asian Games, kayak dia juga ada maskot eventnya, terus tertata dengan baik. Terus kayak misalkan pamflet di mana-mana. Kalau banyak boots yang yang di pinggir-pinggir jalan kayak gitu biar meriah dalam suatu event. Yang pertama yaitu tetap rundown acara, itu pasti. Kalau rundown acara berantakan, semuanya pasti bilang berantakan. Terus yang kedua itu ada namanya undangan. Kalau misalkan nggak di up terus, itu bisa kacau. Apalagi kalau misalnya ngundang bupati, gubernur, dan sebagainya, apalagi Pak Presiden ya. Nah kayak gitu. Terus dana, itu dana pasti sih. Dana kalau kita misalkan nggak ada sponsor yang masuk, itu dana yang boleh. Dan terakhir itu ada SDM, sumber daya manusia. Nah dalam event kalau SDM-nya kurang pasti berantakan, karena dia repot. Kalau cuma hanya segelintir orang dan beberapa orang yang melaksanakan sebuah event tersebut, pasti bakal kacau acaranya. Terus di sini ada cara kerja event organizer. Yang pertama ada perumusan konsep. Tentunya tim inti dari suatu event organizer akan merembuk dan mengadakan brainstorming guna menyusun konsep dari acara yang akan dilakukan, mulai dari penamaan, tema acara, lokasi, dan lain sebagainya. Nah, perumusan konsep ini tentang nama eventnya apa, tema acaranya apa, terus lokasi, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah yang paling krusial karena nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya anggaran yang diperlukan. Teknik pelaksanaan acara, menentukan sumber pendanaan, penentuan lokasi, berapa banyak SDM yang diperlukan, hingga kepada berapa besarnya keuntungan yang akan dihasilkan. Terus yang kedua ada teknis acara. Tahap kedua dalam kerja event organizer adalah perumusan teknis acara dari konsep yang sudah dibuat, yang akan memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dari konsep tersebut sudah terpenuhi. Bagian yang satu ini sangat erat kaitannya dengan pengalaman yang Anda miliki, dan tentunya sangat krusial karena apabila ada satu hal yang terlewat dari bagian ini, maka akan dapat berdampak buruk pada saat pelaksanaan acara. Misalnya Anda memiliki konsep membuat konser musik di tengah malam. Terus berarti Anda harus memikirkan bagaimana membangun panggungnya, transportasi para kru dan pengisi acara ke panggung tersebut. Bagaimana kelistrikannya, pencahayaannya,
jam berapa, dan di mana acara akan dilaksanakan. Terus menyusun anggaran. Setelah konsep dan teks pelaksanaan sudah dibuat dan tersusun dengan rapi atau matang, tahap selanjutnya adalah menyusun anggaran dari event tersebut yang akan diselenggarakan. Terus sehingga akan dapat terlihat berapa besaran biaya yang dikeluarkan pada event tersebut. Anggaran ini nantinya akan dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok anggaran, dan pengeluaran yang umumnya adalah sebagai berikut, yaitu administrasi dan surat menyurat, perlengkapan dan dekorasi, panggung, pencahayaan, dan sound system kalau misalkan ini acaranya musik ya. Enggak musik doang sih, terserah sih. Terus pengisi acara, SDM tambahan, konsumsi, akomodasi dan transportasi, publikasi dan promosi, sewa lokasi, dan kebutuhan acara lainnya. Terus juga yang keempat ada pembagian tugas. Tahapan ini, yang satu ini tidak umum ditemukan pada event organisasi besar yang sudah memiliki divisi masing-masing, tetapi akan sangat sering terjadi pada Anda yang baru memulai sebuah event organisasi atau Anda yang membentuk tim kepanitiaan, umumnya pada event organizer yang baru mulai. Tim inti hanyalah terdiri dari beberapa orang saja, dan pada tahap ini Anda dan rekan harus menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk kebutuhan yang aman. Terus pendanaan. Tadi sudah penyusunan anggaran. Nah, ini ada pendanaan. Setelah anggaran sudah disusun dan pembagian tugas telah dilakukan, maka tahap selanjutnya dalam kerja event organizer adalah menentukan sumber pendanaan atau acara tersebut. Pendanaan itu bisa dari promosi, kita mempromosikan produk-produk brand, ataupun juga dengan mencari donatur. Persiapan. Yang keenam adalah persiapan. Tahap selanjutnya adalah yang juga tidak kalah krusial dibandingkan tahap lainnya, yaitu persiapan menjelang acara, yang umumnya sudah mulai dilakukan dari 1 tahun hingga 3 bulan sebelum event berlangsung. Biasanya tahapan ini akan dimulai dengan menyusun timeline dan bentuk grand charts pada Excel, di mana IO akan memberi deadline pada setiap hal yang mereka persiapkan, mulai dari mencari vendor, sponsor, dan lain sebagainya. Terus ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan acara itu sendiri alias hari H, yang bukan berarti pekerjaan dari IO telah selesai, karena justru di tahap inilah tim mereka harus mampu menangani situasi yang terjadi di lapangan. Nah, ya mempersiapkan acara semuanya. Mungkin itu saja. Kesimpulan dari event organizer adalah event yang hebat dijalankan oleh orang-orang dengan masing-masing kehebatannya yang membentuk satu kerajaan yang hebat pula. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai event organizer atau penyelenggara acara. Kurang lebih maaf jika ada tutur kata yang salah ataupun pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.